Tapi sebelum masuk ke kitab, saya sedikit ingin membahas ini. Kapan itu saya ada kajian, ada pertanyaan menarik. Yaitu, Pak, gimana sih Pak? Apa mungkin sih Pak saya mereset? Kan kita kayak HP itu loh, kalau sudah tidak karu-karuan, isinya sudah dipakai, sudah seret, sudah ruwet. Daripada sumpek-sumpek terus kita reset. Jadi kita kembali ke settingan awal lagi. Memulai hidup yang baru lagi. Saya sering ditanya juga oleh teman-teman, biasanya yang muda-muda, Pak, saya kalau begini bisa enggak Pak? Saya begitu, mungkin enggak Pak? Itu biasanya kalau masih muda saya jawab, ala jalan saja. Nanti kalau meleset ya balik lagi. Wong masih muda. Coba saja menjelajah kemana-mana. Enggak usah terlalu banyak overthinking. Oh masih muda saja kok. Coba di situ. Nanti kalau enggak cocok ya ganti. Kalau enggak cocok ya balik lagi. Kalau ruwet, seruwet-ruwetnya ya di reset gitu aja. Nah ini menarik pertanyaan meriset itu. Jadi gimana sih caranya meriset hidup itu? Gimana kita kayak di pom bensin itu kembali ke nol itu gimana caranya? Kalau saya yang pertama tentu saja kita harus berhenti sebentar. Tidak mungkin kita meriset sambil lari. Jadi kita mundur sebentar, luangkan waktu sebentar, terus hentikan sebentar rutinitas kita sehari-hari. Nah ini untuk apa? Refleksi. Untuk memberi ruang jeda, ruang kosong. Lah kalau kita tidak berhenti gimana kita bisa kembali? Kalau kita jalan saja terus tidak ada berhentinya ya gimana kita bisa mendeteksi mana yang pas, mana yang tidak pas, mana yang masih sesuai, mana yang belum. Tapi berhenti sebentar ini tidak kok terus sekedar berhenti ya. Kalau sekedar berhenti ya banyak di antara kalian tiap hari sudah berhenti. Rebahan saja kerjaanmu tiap hari ya. Nah, kalau kesibukanmu hanya rebahan, ya berhenti sebentar dari rebahannya untuk merenungi hidupmu. Jadi setelah berhenti, terus kalian evaluasi diri. Apa sih yang saya inginkan? Apa sih yang saya rindukan? Mengapa kok saya rasanya tidak in dengan hidupku sendiri? Kenapa saya merasa hampa? Kenapa sih saya rasanya tidak berarti, tidak bermakna? Kok aku gelisah terus? Kok aku tidak nyaman bahkan dengan diriku sendiri? Setiap kali berkaca nonton diriku sendiri kok rasanya sewebelnya luar biasa. Misalnya kalau ada yang begitu ya. Nah coba kalian evaluasi. Karena kadang-kadang kita itu menjawab apa yang aku inginkan saja tidak bisa. Jadi apa sih yang aku inginkan itu mikir apa ya? Itu sih kita apa ya? Jadi karena kita tidak terlatih melakukan refleksi diri, membaca diri kita. Maka setelah tadi berhenti sebentar, terus evaluasi diri. Boleh sambil membawa catatan. Tidak usah malu-malu, tidak apa-apa bawa kertas, pulpen. Kalau males tidak ada kertas lagi, tidak ada pulpen di rumah karena selama ini pakai gadget, ya tidak apa-apa. Gadgetmu diambil, dipakai. Untuk nulis, apa yang saya inginkan, apa yang ingin saya pertahankan dalam hidupku ini, apa saja yang harus saya lepaskan. Aktivitas apa yang harus saya hentikan. Aktivitas apa yang harus saya kurangi. Aktivitas apa yang harus saya mulai lakukan. Coba ya, latihan mulai refleksi seperti itu. Untuk dirimu sendiri. Tulis sejujur-jujurnya. Kalau untuk dirinya sendiri tidak pencitraan kan tidak apa-apa. Kalau diposting di medsos itu biasanya kamu ada pencitraannya mesti.
Tapi itu tidak usah dibayangkan ini nanti diposting, dibaca orang banyak. Pakai untuk dirimu sendiri saja. Sejujur-jujurnya tentang dirimu. Kalau jelek, bilang saja jelek. Ngaku saja. Tidak usah cari-cari alasan. Kalau, Pak, saya itu ada aktivitas ini loh, Pak. Yang saya tahu ini sebenarnya tidak boleh. Ini sebenarnya, tapi orang sedunia tidak tahu. Tapi jujur saja pada dirimu, Pak. Ya ini tidak boleh sebenarnya. Ya, entah itu download video-video yang itu, atau kamu sering apalah gitu, kamu ngerti lah sebenarnya, kamu sudah tahu. Tapi itu nanti taruh di daftar ya. Mana yang harus aku tinggalkan, mana yang harus aku tambahkan, mana yang harus aku pertahankan. Itu evaluasi diri. Terus, kalau sudah, biasanya masih ada problem dengan yang sudah terlanjur melekat.